Umurku sekarang 21 tahun, tapi kok aku belum dapat apa-apa ya? Aku belum bisa apa-apa. Aku nanti mau kerja apa? Kok dia udah diterima di tempat kerja impiannya ya? Sedangkan aku kok masih ditolak-tolak aja? Kok aku ngelamar masih nggak diterima-terima ya? Tapi kok dia udah dapat gaji segini, bahkan aku belum dapat gaji apa-apa? Kayak gitu contohnya. Kira-kira teman-teman pernah juga nggak sih muncul-muncul perasaan yang aneh kayak gini? Oke, mari kita kupas satu persatu. Hai, Assalamualaikum semuanya. Kenalin, namaku Dea Titania, umurku 21 tahun. Aku seorang mahasiswi semester akhir di salah satu kampus yang ada di Banyuwangi. Nah, this video is my first podcast, atau lebih tepatnya solo podcast ya, karena aku sendirian. Seperti yang ada di judul video, podcast kali ini aku akan membahas tentang sebuah topik yang menarik, yaitu quarter life crisis. Singkatnya, quarter life crisis ini adalah sebuah kondisi krisis yang dialami seseorang di masa awal dewasanya, yaitu umur 20-an. Oke, cerita sedikit tentang kenapa sih di podcast pertama aku harus membahas tentang quarter life crisis ini. Jadi, karena umurku sekarang ini sedang berada di angka 20-an, otomatis teman-temanku yang ada di sekitar juga sedang berada di umur 20-an. Nah, sering banget nih aku tuh denger ya keluh kesah dari mereka tentang pikiran yang muncul gitu aja. Cukup meresahkan ya, cukup membuat gelisah dan bahkan kita jadi nggak bisa fokus sama yang sedang kita lakukan. Kira-kira teman-teman pernah juga nggak sih muncul-muncul perasaan yang aneh kayak gini? Misal nih, umurku sekarang 21 tahun, tapi kok aku belum dapat apa-apa ya? Aku belum bisa apa-apa. Aku nanti mau kerja apa? Gimana caranya aku bisa membahagiakan orang tuaku kalau sekarang aja aku belum jadi apa-apa? Passionku di mana ya? Aku mau nikah umur berapa kalau sekarang aja aku belum jadi apa-apa? Aku belum meraih apapun sekarang. Dan masih banyak lagi teman-teman. Wah, serem gak sih? Oke, mari kita kupas satu persatu. Jadi, dalam sebuah jurnal psikoedukasi dari Universitas Lambung Mangkurat mengungkapkan bahwa pada umur 20 sampai 30 tahun adalah masa peralihan nih dari remaja menuju dewasa atau bisa dibilang dewasa awal. Nah, pada masa ini mereka mulai dibebani oleh tanggung jawab yang lebih berat, mulai mengeksplorasi diri, mulai membentuk nilai-nilai, mulai mandiri dari orang tua, dan juga bahkan mulai membentuk sebuah hubungan. Nah, pada masa dewasa awal inilah kemudian mulai muncul perasaan-perasaan dan juga pikiran yang aneh, bertanya-tanya dan juga membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Misalnya kayak gini nih, kok dia udah diterima di tempat kerja impiannya ya? Sedangkan aku kok masih ditolak-tolak aja? Kok aku ngelamar masih nggak diterima-terima ya? Tapi kok dia udah dapat gaji segini, bahkan aku belum dapat gaji apa-apa? Kayak gitu contohnya. Nah, inilah teman-teman yang dinamakan quarter life crisis. Sebuah perasaan khawatir yang muncul gitu aja di masa yang akan datang yang belum pasti nih ya di umur 20 sampai 30 tahun. Penyebab quarter life crisis ini dalam jurnal tadi juga disebutkan permasalahan ini muncul dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, masih bingung akan jati dirinya atau belum menemukan nih jati dirinya, masih masa pencarian. Yang kedua, ketidakmampuan dia dalam menghadapi suatu hal atau pada masa itu dia sedang mengalami masa-masa putus asa. Misal nih, nilainya jelek atau mungkin dalam pekerjaan dia tidak bisa mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, itu juga bisa menyebabkan munculnya quarter life crisis. Yang ketiga, adanya tekanan dalam pekerjaan, hubungan, atau dalam kehidupan sosialnya. Yang keempat, adanya ekspektasi dari dalam dirinya untuk menjadi seseorang dewasa yang sukses. Perbedaan quarter life crisis pada seorang wanita dan juga laki-laki ternyata berbeda teman-teman. Jadi menurut jurnal tersebut juga disebutkan bahwa quarter life crisis ini cenderung menyerang seorang wanita dikarenakan banyaknya tuntutan yang disudutkan pada seorang wanita. Misal nih, menikah, bekerja, berkarir,
harus mempunyai anak, dan masih banyak lagi. Nah, kalau laki-laki ini lebih sedikit teman-teman seputar karir dan juga pekerjaan. Misal nih kayak gini, banyak teman-teman yang bertanya nih sama dia, "Hey bro, lo kerja di mana? Gaji lo berapa? Sebagai apa nih? Udah bisa lo nafkahi keluarga lo nanti?" Seperti itu. Nah, untuk dampak dan tanda-tanda yang dialami oleh seseorang yang mengalami quarter life crisis ini ada beberapa hal. Menurut jurnal psikologi yang lain dari Universitas Muhammadiyah Malang menyebutkan bahwa yang pertama, merasa tidak mempunyai tujuan hidup. Yang kedua, terus merasa takut untuk mencoba dan juga takut gagal. Wah, bahaya nih teman-teman. Yang ketiga, cenderung membandingkan dirinya dengan pencapaian orang lain. Yang keempat, merasa dirinya tidak berguna atau nggak ada gunanya sama sekali. Nah, tapi tentu saja setiap individu punya mental yang berbeda-beda teman-teman. Jadi, cara menyikapi mereka pun juga berbeda-beda. Jadi, solusi atau bagaimana cara kita menyikapi ketika mengalami quarter life crisis ini adalah ada beberapa hal dari yang aku baca dan aku ambil dari sebuah jurnal psikologi Islam, yaitu yang pertama, haruslah kita waspada pada ekspektasi yang kita buat sendiri. Kalaupun nanti ternyata yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka anggaplah semua hal adalah wajar. Yang kedua, seperti kata orang bahwa sebuah kegagalan adalah sebuah kesuksesan yang tertunda. Jadi jangan bersedih hati, tetap mencoba, dan jangan jadikan kesuksesan orang lain sebagai patokan kesuksesan diri kita. Nggak akan ada habisnya, teman-teman. Yang ketiga, jangan lupa untuk terus bersyukur atas segala sesuatu yang kita raih dan juga kita capai pada hari ini. Yang terpenting adalah tetap fokus pada setiap individu. Percayalah bahwa pada masa ini adalah masa kita untuk terus tumbuh dan juga berkembang. Bukan menjadi apa, siapa, dan seperti apa. Boleh berencana, boleh berambisi, boleh juga berekspektasi, tetapi harus tetap percaya bahwa keputusan Tuhan adalah yang terbaik untuk kita. Tambahan dari aku untuk teman-teman dan juga kita semua yang sedang mengalami quarter life crisis ini, lebih sering-sering deh coba kita dengerin podcast-podcast atau konten-konten positif, baca jurnal atau apapun yang bersifat positif, supaya pendewasaan kita lebih sering berpikir positif dan juga lebih semangat lagi. Karena percaya deh, mental kita itu sangat rentan teman-teman. Wajib banget kita memfilter apapun yang akan masuk ke otak kita, karena karakter akan terus terbentuk di sini dan juga di sini. Oke, baik, segitu aja podcast dari aku. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dari aku, dan boleh banget nih jika ada saran dan komentar yang membangun untuk aku ditulis di kolom komentar ya. Dan juga jika ada ide dari teman-teman untuk podcast aku selanjutnya, boleh banget juga ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.